Hello sparkling people, welcome to my YouTube channel. Kembali lagi dengan aku Ica, dan sekarang aku pengen nge-share pengalaman aku mengenai gimana sih cara melanjutkan S2 atau gimana sih cara sekolah S2 secara mandiri di Malaysia. Oke, jadi hal paling pertama yang perlu kalian pikirkan sebelum kalian kuliah mandiri di luar negeri untuk melanjutkan S2 khususnya di Malaysia itu adalah persiapan dana. Nah, mungkin kalau misalnya kalian memikirkan, waduh persiapan dananya itu kayaknya bakal banyak banget gitu. Tapi kalian nggak perlu khawatir karena ketika kalian sudah berada di Malaysia, kalian juga ada opsi untuk mendaftar beasiswa. Nah, tapi bagi kalian yang mungkin malas untuk mendaftar beasiswa atau mungkin tidak ingin mendaftar beasiswa karena sudah tahu kalau dananya cukup gitu, ya baik-baik saja gitu nanti dari awal sampai akhirnya. Tapi kalau misalnya kalian akan merasa kesulitan dalam hal menjalankan sekolah S2 ini dari segi finansial kalian, ya sebaiknya kalian mempersiapkan yang namanya untuk mendaftar beasiswa. Nah, dana sudah ada atau dana cukup buat kalian kuliah setidaknya di semester awal di luar negeri sudah terpikirkan dengan baik. Sekarang saatnya yang kedua, yaitu kalian harus memikirkan universitas kalian mau kuliahnya di mana. Nah, di Malaysia kan juga banyak ya memfasilitasi kuliah dengan berbagai macam program gitu. Dalam hal ini untuk S2 itu ada bahkan 3 program. Yang pertama adalah research, yang kedua adalah program course, yang ketiga adalah mix, artinya bisa research bisa juga course, itu digabungin. Nah, yang pertama ini adalah research. Research ini biasanya diincar oleh calon mahasiswa S2 yang ingin menjadi dosen atau memang yang sudah menjadi dosen tapi ingin fokus mendalami bidang ilmunya. Itu research. Jadi kalian kuliahnya itu sepanjang kalian kuliah itu hanya meneliti aja gitu, nggak masuk dalam kelas seperti itu. Jadi mungkin di awal-awal cuman perkenalan, habis itu belajar sedikit teori, kemudian sepanjang kalian kuliah itu hanya meneliti, jadi nggak perlu hadir di dalam kelas. Nah, kedua yaitu program course. Nah, program course ini sama seperti umumnya kuliah S1 di Malaysia. Jadi kalau misalnya kalian sudah kuliah S1 di Malaysia, maksudnya kuliah S1 di Indonesia ya. Jadi kalau misalnya kalian sudah kuliah S1 di Indonesia, kalian yang ingin melanjutkan kuliah S2 di Malaysia itu akan 11-12 sama dengan kuliah course ini. Jadi kuliahnya itu hadir di dalam kelas, kemudian mengikuti pelajaran dari dosen yang menjelaskan di kelas seperti itu. Bahkan beberapa momen kalian juga bisa diskusi, kemudian presentasi layaknya kalian kuliah S1 seperti itu. Nah, untuk yang program ketiga adalah program mixed course atau mixed program ya, bukan mixed course, mixed program. Di mana program ini adalah penggabungan dari program research dan program course. Jadi kuliahnya itu di mix gitu, di combine untuk menjadi satu program. Nah, biasanya ini dikejar oleh mahasiswa yang ingin antara belum terlihat ya mau jadi apa gitu. Untuk peluang karirnya belum terlalu jelas gitu, apakah akan menjadi seorang peneliti, pure peneliti, ataupun atau akan kerja di perusahaan atau kerja kantoran seperti itu. Karena kalau untuk program course sendiri itu biasanya diminati oleh mahasiswa yang atau calon kandidat S2 yang ingin bekerja kantoran, bukan ingin menjadi dosen seperti itu, atau bukan ingin menjadi peneliti. Jadi mereka memang kuliah aja gitu S2 sesuai dengan bidang ilmu yang ingin diambil seperti itu. Nah, itu jenis programnya. Nah, kalau misalnya kalian yang sudah mulai nih ada gambaran mau ambil atau punya tujuan karir seperti apa, kalian lebih gampang pastinya memilihnya. Tapi kalau misalnya kalian belum ada gambaran seperti itu, kalian bisa kontak universitasnya apakah memfasilitasi
program-program yang kalian ingin ikuti. Memang basic dari kurikulum pendidikan di Malaysia itu diambil dari British ya. Jadi mereka ada program research dan program course. Di Indonesia aku belum pernah nemu ya, cuman kalau mungkin ada, kalian bisa komen di bawah. Tapi kalau misalnya kalian yang sudah pernah atau familiar dengan program-program ini, yaitu tentunya akan bagus ya. Jadi nggak akan culture shock gitu dalam hal menerima pelajaran. Karena memang sangat berbeda dari hal durasinya juga dan dari praktiknya, seperti itu. Nah, untuk durasinya sendiri, kalian bisa umumnya itu bisa menyelesaikan untuk research program lebih cepat dibandingkan dengan course program. Nah, kalau research program itu biasanya 1 tahun udah bisa kelar, tapi kebanyakan juga tetap 1,5 tahun atau 2 tahun. Tapi ada juga universitas yang dengan 1 tahun saja kalian sudah bisa menyelesaikan kuliah research program kalian, seperti itu. Kalau yang course program, kalian umumnya minimal itu di Malaysia bisa menyelesaikan antara 1 tahun sampai dengan 2 tahun. Nah, kalau yang durasi mixed program ini tentunya kombinasi antara si research program dengan program course ini, kayak gitu. Nah, untuk biayanya sendiri biasanya juga nih lebih murah untuk research program dibandingkan dengan course program. Karena memang mungkin dari segi kurikulumnya memang yang lebih banyak harus dipelajari, karena kita kan bertemu langsung ya dengan dosen kita, kemudian apa sih namanya, kita harus presentasi juga gitu. Jadi kita harus hadir di kelas, dan itu yang mungkin alasan kenapa durasi dan biayanya itu lebih banyak dan lebih mahal gitu dibandingkan research program sendiri itu. Nah, kapan kalian bisa memilih research atau course ini atau mix ini adalah ketika kalian sudah tahu kan kalian mau memiliki karir seperti apa, kayak gitu. Nah, positifnya kalau misalnya kalian mengambil research program, kalian bisa langsung apply untuk jenjang S3 di research program juga gitu. Jadi kayak nggak terlalu kesulitan buat kalian diterima di S3, entah itu di Malaysia atau di negara yang lain gitu. Tapi kalau misalnya kalian masih ambigu atau dalam artian masih bingung memilih program yang mana yang cocok atau sesuai gitu, kalian bisa mengambil mix atau course program, karena course program itu fleksibel, bisa untuk fresh graduate, bisa untuk pekerja yang maksudnya yang kandidat yang sudah pernah memiliki pengalaman bekerja tapi dalam segi entry level, jadi bisa mengambil S2, ataupun kalian yang memang sudah profesional di bidang kalian, di dalam pekerjaan kalian yang kantoran itu, bisa mengambil course program, kayak gitu. Nah, setelah kalian sudah mengetahui program yang kalian ingin ambil gitu, sudah bertanya email atau WhatsApp di universitasnya atau di web universitasnya sendiri gitu, kalian bisa memilih dari beberapa kandidat universitas yang kalian minati. Salah satunya seperti dalam kasus aku, kalian bisa memilih universitas negeri, karena umumnya universitas negeri itu lebih murah dibandingkan universitas swasta gitu. Meskipun ada universitas swasta yang lebih mahal tapi lebih cepat durasi selesainya, tapi tetap saja dari segi biaya universitas swasta masih lebih mahal dibandingkan universitas negeri yang mungkin agak sedikit lama selesainya tapi jauh lebih murah. Kalau dari kasus aku sendiri, universitas negeri yang aku ambil termasuk universitas 10 terbaik di Malaysia dan juga universitas yang paling murah dari skala universitas negeri yang ada di Malaysia. Nah, kenapa universitas yang aku pilih ini murah? Karena memang target universitas ini awalnya memang hanya untuk penduduk lokal saja atau penduduk Melayu saja begitu. Jadi warga negara Malaysia yang terasa kesulitan dalam finansial untuk melanjutkan sekolah
S2 di negara mereka sendiri itu difasilitasi atau disubsidi oleh pemerintah supaya bisa tetap berkuliah seperti itu. Makanya memang fokusnya adalah awalnya untuk para warga lokal itu sendiri. Hanya saja belakangan beberapa tahun kemudian, yang mana dalam kasus aku itu adalah universitas sudah berusaha untuk melebarkan atau membuka peluang kepada warga internasional yang ingin berkuliah di kampus mereka. Dan memang waktu masa aku itu nggak warga negara yang bukan Malaysia itu nggak terlalu banyak dibandingkan dengan universitas negeri yang lainnya. Jadi memang sangat baru ketika mereka membuka peluang untuk menerima mahasiswa internasional. Dan memang juga dominan di universitas aku itu masih menggunakan bahasa Melayu untuk para stafnya, meskipun juga kita tetap bisa menggunakan bahasa Inggris sebagai cara kita berkomunikasi dengan mereka. Makanya nggak heran kalau di kampus aku sendiri itu masih jarang mahasiswa internasional dari Indonesia. Meskipun ada namanya PPI khusus kampus aku, tapi itu masih dibandingkan dengan kampus-kampus negeri yang lain atau kampus secara umum seluruh kampus di Malaysia yang didominasi, yang digemari oleh warga negara Indonesia, itu masih minim di kampus aku, termasuk minim ya, itu nggak terlalu banyak mahasiswanya. Jadi bahkan ya di kelas aku sendiri itu cuman aku satu-satunya orang Indonesia, jadi aku agak sedikit kesulitan awalnya untuk berbaur dengan mereka. Otomatis aku harus benar-benar berusaha beradaptasi dengan mereka, meskipun dalam hal ini ya dari segi bahasa mereka bisa paham bahasa aku, tapi aku yang kadang merasa kesulitan untuk memahami bahasa mereka kalau mereka menggunakan bahasa Melayu. Bahkan ada dari beberapa case waktu awal-awal ya, karena memang meskipun mereka menggunakan bahasa Inggris, logatnya mereka kan agak sedikit berbeda ya bahasa Inggrisnya gitu. Jadi kadang aku kayak agak sedikit, mungkin pronunciation-nya mereka yang agak sedikit berbeda seperti itu. Jadi kayak awal-awalnya tuh agak sedikit kesulitan dari pengalaman aku. Nah, kalau misalnya kalian sudah fix semuanya, kan dibandingkan kuliah S2 di Indonesia dengan di Malaysia itu tentunya cukup jauh berbeda ya. Jadi tergantung dari kalian, apakah kalian ingin merasakan sensasi yang berbeda, dalam hal ini memiliki lingkungan internasional, kalian bisa mencoba mendaftar kuliah di Malaysia. Karena kalau dari segi programnya juga, semisal kalian ingin mengambil research program, otomatis kalian lebih fleksibel. Kalian gak harus bangun di jam yang sesuai dengan yang sudah diatur seperti di course program. Karena kalau course program kan jadwalnya termasuk padat untuk kuliahnya, dan kalian harus kayak hampir setiap pagi bangun pagi. Kalau misalnya kalian yang bukan morning person, ya mungkin bisa mempertimbangkan juga research program, karena kalian waktunya itu waktu meneliti, waktu belajarnya, waktu bahkan bercakap dengan pembimbing kalian atau supervisor kalian itu lebih fleksibel ya dibandingkan dengan course program. Kalau course program lebih kayak kalian harus berdiskusi sama teman, kalian harus tepat waktu, kalian harus datang ke kelas, dan kadang juga kalian juga harus benar-benar kayak public speakingnya itu diasah ya, dilatih. Jadi kalau misalnya kalian lebih bisa atau ingin, pun kalau misalnya introvert ya yang susah dengan public speaking tapi ingin memperdalam public speaking, course program itu perlu dipertimbangkan. Tapi kalau kalian yang anaknya yang susah teamwork, yang lebih pekerja yang sendiri, yang mandiri gitu, meskipun juga kalau research program juga ada teamwork ya, cuman nggak sesering dengan course program. Kalian bisa memilih research program kalau misalnya kalian lebih nyaman untuk bekerja sendiri, seperti itu. Oke, sudah kelar dengan urusan finansial, sudah kelar dengan urusan pemilihan universitas gitu. Kalian sekarang beralih ke dokumen apa saja sih yang perlu dipersiapkan. Nah, setiap universitas itu punya syaratnya masing-masing, tapi secara general gitu yang aku lihat, yang pertama kalian tentunya harus mempersiapkan
sertifikat bahasa Inggris. Karena ini yang paling umum ya, yang paling wajib kalian punya gitu. Kalau misalnya kalian lulusan universitas internasional, aku kurang tahu ya, tapi biasanya universitas di Malaysia masih lebih fleksibel dibandingkan dengan universitas di negara lain. Mereka ketika mereka tahu kalian lulusan dari kampus mana gitu, atau misalnya kalian dari kampus yang ada kelas internasionalnya, kalian dari program kelas internasional, mungkin masih bisa tidak menunjukkan sertifikat bahasa Inggris. Tapi kalau misalnya kalian harus dalam hal ini tidak memiliki background yang seperti saya sebutkan sebelumnya, ya mau nggak mau kalian harus menunjukkan sertifikat bahasa Inggris kalian. Umumnya kalau di Malaysia itu menggunakan IELTS dan ada namanya tes bahasa Inggris Malaysia, aku lupa namanya apa, tapi dia juga sama seperti, dia tes bahasa Inggris tapi yang dari versi yang Malaysian English gitu. Jadi kalau misalnya kalian belum punya IELTS, karena IELTS ujiannya cukup menguras energi, menguras waktu juga karena lama durasinya dan harus ada 4 sesi yang diikuti, dan mahal juga. Kalian bisa mempertimbangkan untuk mengikuti tes namanya tes MUET, itu tes Malaysian tes in English ya, tapi aku lupa nama kepanjangannya. Nah, itu kalian bisa ikuti dan harganya juga lebih murah. Oke, kalau dari segi syarat skor IELTS-nya itu biasanya tergantung dari universitasnya. Ada yang bisa 6, atau ada juga yang harus 7, ada yang 6,5, ada bahkan yang pernah aku dapat 5,5 atau 5, itu tergantung dari universitasnya. Biasanya semakin rendah skor IELTS yang mereka minta atau minimnya mereka minta itu karena memang di ruang lingkup secara keseluruhan universitas mereka itu belum benar-benar internasional, artinya belum betul-betul menggunakan bahasa Inggris dari staf, dosen maupun mahasiswanya. Tapi kalau misalnya yang sudah familiar dengan English atau memang sudah kelas internasional, mereka umumnya menargetkan 6 ke atas atau 6,5 ke atas, seperti itu. Pun juga kalian bisa jadikan alternatif, kalau misalnya nggak punya IELTS, kalian bisa ambil TOEFL, tapi jangan TOEFL yang ITP ya, tapi yang selain ITP, aku lupa namanya apa. Yang pastinya kalian harus menunjukkan TOEFL itu dan lihat syaratnya apakah sesuai dengan universitas yang kalian ingin apply. Oke, udah kelar dengan masalah sertifikat bahasa Inggris. Kalian bisa beralih mempersiapkan ijazah dan transkrip nilai. Dan ini dokumen yang harus kalian translate translate ke dalam bahasa Inggris ya. Karena kalian akan mendaftar sekolah di luar negeri, jadi otomatis kalian harus mentranslate-nya terlebih dahulu ke dalam bahasa Inggris dan dinotariskan atau disahkan sebagaimana itu benar-benar sah translate-nya ya. Itu yang berikutnya. Yang ketiga yaitu kalian harus mempersiapkan yang namanya paspor. Meskipun kalian belum tentu akan pergi ya, kalau misalnya kalian memang masih ragu untuk pergi, tapi kalian tetap harus mempersiapkan paspor di awal, karena itu ketika kalian mendaftar atau mengisi formulir dari universitasnya, kalian biasanya diminta untuk melampirkan nomor dari paspor kalian. Jadi kalian tuh akan lebih dipermudah, istilahnya satu langkah untuk masuk atau mendaftar di universitas yang kalian inginkan. Nah, yang keempat adalah surat rekomendasi. Ini bisa dari supervisor kalian waktu S1 atau pembimbing kalian. Kemudian bisa juga dari orang yang terpercaya, dalam hal ini di ruang lingkup kampus, atau bisa juga dari supervisor atau bos kalian di tempat kerja ya. Kalau misalnya kalian pernah bekerja atau pernah magang, itu bisa diminta surat rekomendasi dari mereka. Kemudian pengalaman kerja atau CV, kalau misalnya kalian pernah bekerja ya, itu bisa dilampirkan juga. Dan ini tergantung dari universitasnya. Biasanya ini opsional ya, tapi kalau misalnya kalian mendaftar universitas yang ada
diminta melampirkan ini sebaiknya lampirkan ya, meskipun mungkin mereka menulisnya opsional, tapi kalian sebaiknya harus melampirkan seperti itu. Tapi kalau misalnya memang universitasnya tidak meminta CV, kalian tidak usah melampirkan, atau kalian bisa melampirkan sebagai batu loncatan satu step buat kalian untuk lolos di universitas tersebut. Dan yang kelima, untuk masalah perdokumenan ini, itu biasanya ada dokumen-dokumen yang lain seperti SKCK kalau misalnya memang universitasnya minta, dan study plan. Nah, study plan ini mungkin agak sedikit personal ya, karena dia termasuk dengan personal statement dan study plan. Itu meskipun jarang universitas yang kita sebagai kandidat mandiri yang ingin daftar di universitas mereka jarang meminta, tapi ada beberapa universitas yang terakreditasi, yang sudah terkenal, yang terpercaya, meminta study plan dan personal statement kalian supaya mereka yakin bahwa kalian ini memang benar-benar pantas untuk belajar di universitas mereka, karena memang universitas mereka juga meskipun menerima mahasiswa internasional, tapi mereka juga tetap harus menerima menerima mahasiswa calon mahasiswa yang memang qualified untuk belajar di universitas mereka. Step yang berikutnya, urusan masalah dokumen kelar, sekarang beralih ke urusan visa pelajar. Jadi kalian kan ceritanya akan belajar di Malaysia. Nah, statusnya itu harus ada namanya visa pelajar. Kalau misalnya kalian ingin bekerja, ya namanya visa pekerja. Tapi kalau misalnya kalian ingin belajar, ya harus mengurus yang namanya visa pelajar. Ini terkait juga dengan sebelumnya, yaitu kalian harus mempersiapkan dokumen-dokumen penting yang sudah kalian daftarkan ke universitas yang kalian tuju. Setelah itu, universitas akan seleksi, dan ketika kalian lolos, setelah kalian dapat interview, dan bahkan mungkin ada juga yang tidak interview, setelah kalian lolos dari universitas yang kalian daftar, kalian akan diberikan yang namanya offer letter. Offer letter itu surat berupa penerimaan sebagai kandidat mahasiswa S2 di universitas mereka. Nah, ini salah satu berkas yang harus kalian siapkan juga bersamaan dengan dokumen-dokumen sebelumnya yang akan kalian apply ke Embassy Malaysia di Jakarta. Nah, setelah kalian memasukkan semua dokumen itu ke Malaysian Embassy di Jakarta, kalian akan mendapatkan yang namanya SEV atau Single Entry Visa. Nah, fungsi SEV ini adalah untuk membuat status kalian yang akan menjadi pelajar itu sekali masuk ke Malaysia dan akan tetap stay di sana sampai student pass atau visa pelajar kalian itu diterbitkan oleh IMGS. Jadi kalian nggak bisa lagi balik ke Indonesia, kalian hanya tetap bisa tinggal di Malaysia gitu. Dan biasanya durasinya itu antara 1 sampai 2 pekan. Kalau dari kasus aku sendiri, setelah tiba di Malaysia, memegang SEV itu sebagai pengganti sementara student pass atau visa pelajar, itu kurang lebih sepekan berada di aku, dan paspor aku itu dipegang sama pihak universitas, dalam hal ini international office-nya yang mengurusi dokumen-dokumen aku dengan IMGS atau Education Malaysia Global Service, dan instansi ini atau IMGS ini yang mengurusi mahasiswa-mahasiswa internasional atau mensahkan mahasiswa internasional yang akan belajar di negara mereka, sehingga status kalian yang tadinya hanya sebagai visitor itu akan berubah menjadi pelajar internasional. Oke, kelar urusan student pass-nya, kalian bisa beralih untuk mencari akomodasi. Kalau dari case aku awalnya itu memilih hostel untuk menginap beberapa hari sembari mencari akomodasi. Nah, itu bisa kalian cari mulai dari Indonesia ataupun sejak kalian tiba di negaranya, dan kalian bisa memilih akomodasi tersebut dari beberapa website yang aku nanti rekomendasikan.
urusan akomodasi udah, kalian juga bisa mempertimbangkan beberapa hal berikut, yaitu mencari pekerjaan part-time atau bergabung di komunitas sesama warga Indonesia, umumnya PPI ya, atau Persatuan Pelajar Indonesia yang ada di Malaysia. Jadi kalian bisa bergabung di situ, dan itu ada sosial medianya, ada Instagramnya. Dulu awal-awal aku belum dapat kontaknya, tapi justru aku mendapatkannya ketika aku tiba di negaranya, dan itu cukup cukup membantu menurutku, karena mereka sudah lebih berpengalaman karena mereka sudah lama tinggal di sana juga, sudah sebelumnya tinggal di sana, dan tentunya kita juga kayak mendapatkan banyak informasi dan gak terlalu culture shock ketika sudah bertemu dengan sesama orang Indonesia. Nah, positifnya apa kalau misalnya kalian tergabung di komunitas orang Indonesia, kalian tentunya akan lebih familiar dengan Malaysia dan bisa mendapatkan berbagai macam informasi seperti halnya akomodasi, ataupun juga kalian mungkin seperti kalau misalnya kalian mau cari asrama mahasiswa gitu kan, kalian bisa bertanya ke teman-teman PPI, atau misalnya juga kalian ingin mengikuti acara-acara yang terkait dengan Indonesia, kalian juga bisa mendapatkan informasi dari teman PPI seperti itu. Bahkan kalian juga bisa sharing pengalaman mengenai perkuliahannya seperti apa, karena memang berbeda banget ya di Indonesia dengan di luar negeri. Dan yang terakhir yang aku pengen nge-share juga yang gak kalah penting adalah kalian perlu memastikan kapan intake masuk di universitasnya. Apakah kalian akan memilih awal semester atau mungkin maksudnya semester ganjil atau mungkin semester genap, seperti itu. Jadi usahakan kalian benar-benar prepare persiapannya itu dari mulai dokumen dan berbagai macam hal yang perlu kalian siapkan, entah itu mungkin keperluan pribadi kalian yang akan kalian bawa gitu kan, itu setidaknya minimal 6 bulan sebelumnya, jadi kalian nggak terlalu terburu-buru, kalian juga bisa menikmati prosesnya. Dan itu aja yang bisa aku share, semoga bermanfaat, dan thank you for watching, bye bye.